Dinamika isu yang bergulir dalam industri hasil tembakau atau IHT di Indonesia nyaris tak pernah habis dikupas. Fakta bahwa industri hasil tembakau di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak adanya. Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata sisi berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, bahkan menyerempet ke persoalan stunting dan penyakit tidak menular PTM. Tembakau diketahui adalah salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Ini karena komoditas tembakau dan berbagai produk turunannya mempunyai nilai ekonomi tinggi. Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Tercatat nilai penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT dari tahun ke tahun terus meningkat dari 139,12 triliun pada tahun 2014 menjadi 218,62 triliun pada tahun 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang juga terus mengalami peningkatan. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada tahun 2020 ketika volume produksi industri hasil tembakau atau IHT turun signifikan hingga minus 10% dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi. Pada tahun 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional. Di sisi lain, di tengah tren keberhasilan kenaikan penerimaan CHT, produksi rokok memperlihatkan kecenderungan penurunan. Kecenderungan penurunan volume produksi pun diprediksi kembali terjadi di tahun 2022 akibat adanya kenaikan tarif cukai, adanya penyesuaian harga jual ecer atau HJE minimum dan simplifikasi. Tren penurunan volume produksi tersebut diiringi banyaknya pabrikan rokok yang gulung tikar. Kini, untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, penetapan tarif CHT dilakukan sekaligus untuk 2 tahun berturut-turut, di mana kenaikan cukai rata-rata untuk seluruh jenis rokok sebesar 10% setiap tahunnya untuk tahun 2023 dan 2024. Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, operasi Gempur Rokok Ilegal senantiasa terus dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini kantor Bea Cukai. Hal ini sebagai bentuk komitmen Bea Cukai, yakni Community Protector dan Revenue Collector, untuk menekan peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara. Selain itu, Bea Cukai juga melakukan soft approach yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan upaya preventif berupa pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi.
Sementara untuk hard approach merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan upaya represif berupa penindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Cukai rokok di Indonesia adalah upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Senada dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Bea Cukai bersama instansi terkait untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Semarang bersama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan di Balai Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan pada Selasa 20 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai ketentuan peraturan cukai dan ciri-ciri rokok ilegal. Adapun peserta sosialisasi merupakan UKM sekitar yang berada di wilayah Kecamatan Karangayung, pedagang kelontong, serta masyarakat di sekitar Kecamatan Karangayung. Berbagai upaya preventif terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Salah satunya ialah dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Munawar SIP selaku Camat Karangrayung. Kepada beliau Bapak Munawar kami persilakan. Yang pertama merupakan sambutan dari Munawar selaku Camat Karangrayung. Beliau memberikan himbauan bagi warga Kecamatan Karangrayung untuk tidak menjual maupun memakai rokok ilegal. Beliau berharap dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi warga Kecamatan Karangrayung agar lebih berhati-hati dengan maraknya rokok ilegal yang berada di pasaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami ucapkan selamat datang pada Ibu dari kantor Bea Cukai Semarang beserta rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama di Kecamatan Karangrayung ini dalam rangka memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan cukai dan sekaligus juga bagi hasil. Oke, nanti akan dijelaskan cukai ini nopo. Kemudian aturan-aturan yang mengatur dengan terkait dengan cukai. Masker ternyata cukup besar dan kemudian juga dikembalikan kepada daerah ini, kabupaten ini ternyata juga besar juga loh. Kita tidak terasa, tidak terasa yang pertama penikmat rokok. Itu saja yang di alisan ini ternyata perannya di dalam pembangunan ini ternyata cukup besar. Andilnya di dalam pembangunan ini ternyata cukup besar, meskipun hanya menikmati bahasa rokok, ternyata andil besar terhadap pembangunan. Saya juga kemarin jadi suka juga pada waktu itu dari kepalanya sendiri itu memaparkan itu ternyata sukanya di Jawa Tengah itu cukup besar sekali. Juga beberapa persennya dikembalikan kepada 2%-nya, ya 2% dikembalikan kepada daerah. Ini cukup besar, kelihatan. Ya itu kan bukti kroso ya. Tidak digambar itu alisan-alisan ini. Ya saya itu kalau main di rumah saya kan saya kadang ya dapat toko satu dua itu tak kasih tidak mau. Aku rokok mungkin aku tidak kroso. Katanya rokok pabrik tidak terasa. Nah beli tembakau. Ya ini. Nah
Pembicara selanjutnya adalah dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistiowati. Beliau menyampaikan rokok ilegal yang marak di masyarakat seringkali menjadi alternatif karena harga yang murah tanpa memandang legalitas yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk itu diharapkan sosialisasi ini menjadi pemahaman baru bagi masyarakat, terutama UKM-UKM yang menjual rokok di wilayah Kecamatan Tegawanu untuk tidak menjual, memakai, bahkan mengedarkan rokok ilegal. Menurut beliau, tujuan dari sosialisasi ini ialah agar masyarakat umum yang mayoritas pelaku usaha atau UKM memiliki kesadaran agar tidak menjual, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Hal ini dikarenakan rokok ilegal dapat merugikan penerimaan negara serta merugikan dalam hal pembangunan. Tak kasih jelial benar-benar nggak ngantuk ya. Ini paling sakarnya guys. Jenengan paling nggak tahu ya visi misi Kabupaten Grobogan. Yang pernah ikut rapat di pendopo maupun di OPR maupun di BKD, mesti ngerti visi misi Kabupaten Grobogan. Coba saya ngerti sopo. Nanti nek saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa, oke? Grobogan, bosok Grobogan pagi, Grobogan hebat, Grobogan lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya. Sekali lagi, selamat pagi, luar biasa. Balik lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Grobogan? Grobogan? Lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya. Ya paling tidak walaupun tidak hafal jenengan paling ngerti. Misalnya tiba-tiba jenengan diutus Pak Lurah atau siapa orang untuk toh mau nah jenengan orang bingung orang kaget. Coba sih durung tumpeng di. Durung tumpeng mana durung tumpeng? Aduh itu. Jual ini ke sana dulu sudah pas saya SMP kan sekarang sudah jalan sudah bagus ya. Ini nanti ada dua narasumber kita dari satu Biacukai Bu Eni, yang dua nanti dari ISDA Provinsi Jawa Tengah, tapi nanti ya, jadi nanti yang Bu Isda itu Bu Isda, yang dari ISDA Bu Eni itu nanti paling nggak ada berapa menit sampai nanti diikuti ya. Nah ini waktu dan tempat saya persilakan sama Bu Eni ya. Nanti jangan nggak usah malu-malu tanya aja ya. Ini semuanya pelaku UMKM toh? Nah, siapa sama pelaku UMKM? Sekali pertemuan dan satu bulan misalnya ada pameran itu dia bisa ikut gitu ya. Dia bisa bulan-bulan kemana ikut kegiatan. Seperti yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 215/07/PM tahun 2021 bahwa sesuai Undang-Undang Cukai, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT digunakan untuk mendanai 5 program, yaitu pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Melalui alokasi dana bagi hasil yang tersalurkan, diharapkan terus meningkatkan dukungan terhadap para petani dan buruh, serta buruh tembakau maupun buruh rokok. Alokasi di DPHCHT tahun 2022 dan 2023, pemerintah mengubah besaran persentase alokasi untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Kesehatan mendapatkan alokasi 40%, kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50% dengan rincian 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri, dan 30% lainnya untuk pemberian bantuan. Sementara untuk alokasi penegakan hukum mendapatkan alokasi sebesar 10%. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Suwarno.
Beliau berharap binaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Karangrayung memiliki pemahaman tentang rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat agar tidak sembarangan untuk membeli, bahkan mengedarkan rokok ilegal atau non-cukai tersebut. Karena hasil cukai sangat membantu dalam hal pembangunan, karena cukai akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, dan sosialisasi semacam ini. Selain itu, rokok ilegal juga berdampak pada kesehatan. Hal ini dikarenakan rokok ilegal tidak diketahui apa saja kandungan yang ada di dalamnya, juga tidak diketahui asal-usul pembuatannya. Acara sosialisasi undang-undangan tentang cukai pada tahun 2023 ini, dan kepada narasumber Ibu Heti dari kantor Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah untuk dapat membagikan pengetahuan wawasan pemahaman kepada teman-teman UMKM yang ada di Karangrayung itu. Nanti apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan, tolong baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan dan begitu. Karena menurut saya Bu Eti bahwa kenapa keberadaan cukai ini diperlukan, karena memang dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negara dari sisi kesehatan. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian, rokok yang tidak bercukai itu tidak bisa dikendalikan kandungannya. Nah, kalau salah diluruskan, baik dari sisi nikotinnya maupun tarnya. Sehingga dengan adanya tidak cukai ini, sehingga tidak akan diketahui kandungan daripada rokok itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan dapat mengganggu kesehatan bagi masyarakat. Nah, inilah sebetulnya tujuan cukai itu, tujuan cukai itu sebetulnya melindungi masyarakat. Di samping juga ada pajak dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di negara kita. Kan itu gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ojo tegang-tegang to Bu, wong iki sosialisasi. Nggih. Sing penting iki kata kuncinya sederhana, jenengan yang non rokok ilegal gak usah ditampa. Ana pidanane, ana perdatane, nggih. Nanti dijelaskan lebih hati. Pokoknya naga cukai gak usah ditampa. Kan gitu. Sebetulnya itu saja. Nanti panjenengan sendiri yang akan, andai kata Bu Eti nanti ada operasi gitu ya. Ada operasi, barangnya jenengan dipedot, kemudian jenengan apabila ada tuntutan pidananya 1 tahun lebih kalau tidak salah menurut undang-undang cukai. Jadi 1 tahun lebih, gak cocok Bu, gak cocok dengan resiko yang diterima dengan menjual rokok ilegal ini. Dan narasumber berikutnya yakni dari Bea Cukai Semarang. Bea Cukai Semarang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait ketentuan cukai. Nurhaini Hidayah selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, persyaratan penerbitan NPP BKC atau nomor rokok pengusaha barang kena cukai, hingga cara pengecekan keaslian pita cukai. Selain diketahui cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, barang kena cukai terdiri dari 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret,
cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Untuk mengetahui pita cukai yang asli, apabila dikenakan sinar UV, muncul gambar fauna endemik, lambang negara Garuda Pancasila, dan sebagian gambar lainnya akan berkembang. Para peserta nampak antusias memperhatikan dengan seksama, juga ikut terlibat dalam praktik mengenali ciri rokok ilegal. UMKM yang kecil maupun UMKM yang besar koordinasi sama nih Bu Endang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di sini sudah semakin maju, kemudian produknya semakin bisa untuk dijual bagus, packagingnya bagus, dari sisi apa lagi ya, salahnya itu ada IRT, BPOM, apa itu lengkap. Nah, nanti saya tak koordinasi sama Bu Endang. Kalau kapan-kapan kami nanti dari Bea Cukai Semarang ada membawa produk untuk ikut pameran di luar negeri. Ya. Kemarin sempat kami juga berhubungan, cuma ternyata kami nggak nyambung sama dinas yang pas. Jadi dari Grobogan kemarin belum ada wakilnya. Kemarin di bulan April kemarin yang ada wakilnya baru dari Demak sama Kabupaten Semarang. Semoga nanti kami bisa bergabung dengan teman-teman UMKM di Grobogan. Kalau yang nanti memang sudah siap ekspor, kami bisa asistensi bagaimana caranya ngisi dokumen ekspor. Gak usah kursus di tempat ekspor impor. Panggil kami akan ajari semuanya. Karena nanti toh terakhirnya juga yang meneliti di pelabuhan itu Bea Cukai juga nanti. Selain UMKM ya Bapak Ibu di Grobogan ini kan juga ada pabrik-pabrik besar ya. Ada apa yang dari sini ya? Bungkok, tas, nih, aparel, ada itu, ada yang berfasilitas tuh ada Formosa, ya, Oli Karya Sakti, nah itu semua ini Bapak Ibu, itu di bawah pengawasan kami juga, mereka juga mendapatkan fasilitas penangguhan biaya masuk. Nah nanti siapa tahu nih ada yang disangkutkan di teman-teman Grobogan. Itu kan banyak yang yang garmen yang itu kadang kan disangkutkan terkait printingnya, terkait apa gitu. Nah itu semoga itu nanti menambah kemakmuran di masyarakat. Selain itu, Nurhaini juga menjelaskan mengenai dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM. Perjalanan bisnis UMKM diuji dari kemampuan menerjemahkan ide, keuletan menjalankan bisnis, usaha yang tidak kenal menyerah, hingga kemudian beranjak menjadi sebuah proses produksi dan pemasaran. Untuk itu, pemerintah mencoba mendukung ide-ide segar UMKM dan membantu para pelaku UMKM menghadapi halangan di setiap tahapan, seperti penyediaan instrumen ultramikro untuk UMKM yang membutuhkan modal. Selain itu, pemerintah melalui kolaborasi antar instansi juga turun tangan dalam membantu dan membimbing para pelaku UMKM. Untuk mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, Bea Cukai turut membantu pelaksanaan ekspor bersama LPEI dan instansi lainnya. Dalam paparannya, Nurhaini menghimbau bagi para penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, dan rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau sales yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas dengan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007 Pasal 50 dan 54, bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan peredar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.
Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 30207 atau 024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukaisemarang. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Sehingga tidak hanya Bea Cukai yang gencar mengatasi peredaran rokok ilegal, akan tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut serta bersinergitas mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Ada lima tempat yang sudah ditetapkan: plastik, minuman berpemanis dalam kemasan, diapers, popok, kemudian ada kemasan kayak styrofoam itu kemasan sekali pakai. Nah, itu sudah ditetapkan, cuman belum implementasi. Nah, terkait etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol, kita tidak fokus di sana, tapi boleh nanti kalau ada yang mau bertanya, kita fokusnya di hasil tembakau, Bapak Ibu. Ini hasil tembakau itu bermacam-macam, Kalau teman-teman yang biasa jualan pasti hafal, ada sigaret kretek mesin, ada sigaret kretek tangan. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gerobokan bersama Bea Cukai Semarang di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.